Miss Indah dan Mr. Iksan. Perkenalkan, nama saya Esther. Saya dari grade 8B. Saya akan mengulas kembali tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi sebelum Jepang masuk ke Indonesia itu, di situ adalah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua ini adalah peristiwa sejarah yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Jadi kayak semua negara di dunia ini, hampir semua negara di dunia ini terlibat karena perangnya dunia kedua ini. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran dari konflik global ini adalah Asia Tenggara, atau termasuk Hindia Belanda yang sekarang itu adalah Indonesia. Di wilayah Indonesia ini, Jepang berusaha untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, seperti contoh-contohnya seperti minyak bumi yang dibutuhkan untuk perang industri mereka. Dalam upaya ini, Jepang harus menghadapi Belanda yang telah menjajah Hindia Belanda selama lebih dari 3 abad sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Ini mengulas sejarah masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang itu mulai menyerang dan menduduki Hindia Belanda pada tahun awal 1942. Tapi sebelum itu Jepang berhasil mengalahkan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jepang ingin mengamankan pasokan bauxit dan minyak bumi yang berada di Hindia Belanda tuh. Karena kedua komoditas unggul ini sangat penting untuk perang dan industri negara mereka. Selain itu, Jepang juga ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka di Asia Tenggara sebagai bahan dari rencana pembentukan Asia Timur Raya, yaitu sebuah blok ekonomi dan politik yang dipimpin oleh Jepang. Nah, serangan Jepang terhadap Hindia Belanda ini dimulai pada tanggal 11 Januari 1942 ketika mereka ngebom Balikpapan atau kota penting di Kalimantan yang memiliki ladang minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas minyak bumi milik Belanda dan sekutu Belanda. Lalu Jepang terus melakukan serangan-serangan dari udara dan laut terhadap kota-kota lain di Hindia Belanda seperti Tarakan, Makassar, lalu Bandung, lalu Surabaya, dan Batavia. Lalu pada 8 Februari 1942, Jepang mengebom Palembang, ibu kota Sumatera Selatan yang juga memiliki sumber minyak bumi yang besar. Serangan ini berhasil menguasai Palembang dan sekitarnya. Salah satu pertempuran terbesar antara Jepang dan Belanda terjadi di Laut Jawa pada 27 Februari 1942. Pertempuran ini melibatkan armada laut dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk menguasai jalur laut di sekitar Jawa. Pertempuran ini akhirnya berakhir dengan kemenangan telak bagi Jepang. Jadi Jepang ini berhasil tuh menenggelamkan sebelah kapal besar perang Belanda dan sekutu-sekutunya. Lalu akibatnya Jawa tidak terlindungi dari serbuan Jepang. Perlawanan Belanda tidak ditinggal diam menghadapi serangan Jepang.
mereka berusaha untuk mempertahankan Hindia Belanda dan invasi Jepang dengan segala cara. Pertama, mereka tuh membangun pertahanan udara, laut, dan darat di berbagai titik strategis di Hindia Belanda. Mereka juga berkoordinasi dengan sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat, untuk mendapatkan bantuan militer dan logistik. Mereka juga menggalang dukungan dari rakyat Hindia Belanda, terutama dari golongan Eropa dan Indo, atau campuran Eropa dan pribumi, untuk ikut berperang dalam perlawanan tersebut. Nah, upaya-upaya Belanda ini tidak cukup untuk menghentikan Jepang. Belanda memiliki banyak banget kelemahan dalam menghadapi Jepang. Mereka kurangnya dalam persenjataan, terus dalam personel dan dukungan dari sekutu-sekutu. Belanda hanya memiliki sekitar 85.000 tentara, lalu 300 pesawat terbang, dan 50 kapal di Hindia Belanda. Sementara Jepang memiliki sekitar 600.000 tentara, 1.000 pesawat terbang, dan 200 kapal perang. Sekutu juga tidak bisa memberikan bantuan yang banyak kepada Belanda karena mereka juga sibuk menghadapi Jepang di wilayah lain. Kedua, mereka kurangnya itu di persiapan dan strategis dalam melawan Jepang. Belanda tidak mengantisipasi serangan Jepang dengan baik, sehingga mereka tidak memiliki rencana pertahanan yang matang. Eropa juga tidak beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim di Hindia Belanda yang berbeda dengan Eropa. Jadi mereka tidak mikir tuh gimana ya melawan serangan Jepang dengan baik. Mereka juga kurang beradaptasi dengan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Lalu ketiga, mereka kurangnya di kerjasama dan komunikasi. Belanda tidak bisa bersatu dengan sekutu dalam menghadapi Jepang karena mereka memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan rakyat Hindia Belanda, terutama dengan golongan pribumi, karena mereka masih menerapkan sistem diskriminasi dan eksploitasi. Akibat dari perlawanan Belanda ini adalah banyaknya kerusakan infrastruktur, korban jiwa sipil dan militer, dan kepanikan masyarakat di Hindia Belanda. Menurut perkiraan, sekitar 25.000 tentara Belanda dan sekutu tewas atau hilang dalam pertempuran melawan Jepang. Jumlah korban sipil tidak diketahui pasti, tetapi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Banyak kota-kota di Hindia yang hancur akibat pengeboman dan pertempuran. Banyak pula masyarakat yang mengungsi atau melarikan diri dari tempat tinggal karena takut akan serangan-serangan Jepang. Nah, setelah itu ternyata Belanda mengalami kekalahan dari Jepang. Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Penyerahan ini dilakukan di Kalijati, sebuah kota kecil di Jawa Barat. Penyerahan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Hunter Burton, Panglima tertinggi Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda, kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Angkatan Darat ke-16. Penyerahan ini disaksikan oleh perwakilan dari sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, isi dari perjanjian penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang itu sebagai ini. Pertama, Belanda mengakui kekalahan mereka dalam menghadapi atau dalam melawan Jepang. Lalu Belanda menyerahkan seluruh wilayah dari fasilitas militer di Hindia Belanda kepada Jepang.
Belanda menyerahkan seluruh tentara dan pegawai sipil mereka pada Jepang sebagai tawanan perang. Belanda juga menjamin kerjasama dan ketertiban dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Penyerahan ini menandai berakhirnya pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda setelah lebih dari 300 tahun. Penyerahan ini juga menanda awal dari pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda selama 3,5 tahun. Nah, ternyata ada juga dampak bagi Indonesia. Nah, masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Perubahan-perubahan ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Dari perubahan politik itu adalah pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh pemerintah militer Jepang. Pemerintah Jepang mengubah nama Hindia Belanda menjadi Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas nasional bangsa ini. Lalu, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi dikuasai oleh Jepang untuk kepentingan perang mereka. Jepang mengambil alih seluruh sumber daya alam di industri di Indonesia seperti minyak, bumi, karet, timah, tembaga, dan gula. Jepang juga mengeluarkan mata uang baru yang disebut dengan uang Jawa yang tidak memiliki nilai tukar yang stabil. Jepang juga menerapkan sistem Romusha. Sistem Romusha ini adalah sistem kerja paksa yang menyerang jutaan rakyat Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek militer dan instruktur Jepang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu, perubahan sosial. Masyarakat Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan akibat penduduk Jepang. Banyaknya rakyat Indonesia yang menderita akibat kelaparan, penyakit, kekerasan, dan kematian. Menurut perkiraan, sekitar 4 juta orang Indonesia menderita akibat kependudukan Jepang. Banyak pula rakyat Indonesia yang menjadi korban dari kekejaman tentara Jepang, seperti pemaksaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Salah satu yang paling strategis adalah pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa di sebuah daerah di Indonesia pada tahun 1943 sampai 1944 yang menewaskan sekitar 100.000 orang. Sekarang kita lanjut di perubahan budaya. Nah, budaya di Indonesia dipengaruhi oleh budaya Jepang selama pendudukan mereka. Jepang mengubah bahasa resmi di Indonesia dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang. Jepang juga mengajarkan bahasa dan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia melalui sekolah-sekolah dan media massa. Jepang juga menghapus pengaruh budaya Barat dari Indonesia seperti musik, film, dan pakaian Jepang untuk mempromosikan budaya Asia, terutama budaya Jawa dan Bali sebagai bagian dari propaganda atau Asia Timur Raya. Nah, perubahan militer di Indonesia dibentuk oleh Jepang selama kependudukan mereka. Jepang membentuk pasukan sukarela yang terdiri dari rakyat Indonesia untuk membantu perang mereka melawan sekutu. Pasukan-pasukan ini diantara lain adalah Heiho atau bantuan tentara, PATA atau pembela tanah air, Gyugun atau tentara sukarela, dan Kaigun Heiho, bantuan angkatan laut. Pasukan-pasukan ini mendapat latihan militer dan persenjataan dari Jepang. Dan pasukan-pasukan ini juga berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan Bumiputra di atas golongan Eropa maupun golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Hal ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Mungkin sekian
penjelasan atau ulasan tentang masuknya Jepang ke Indonesia dari saya. Terima kasih, Mister.